mana komunis berkuasa di situ banjir darah terjadi. Begitu fakta sejarah yang diungkap oleh Abdul Rohman dalam buku G30 SPKI. Soekarno-Soeharto berenang di antara dua karang. Perspektif generasi pasca Orba yang disusunnya. Menurut Abdul Rohman dalam bukunya, pencermatan aspek-aspek mikro kesejarahan peristiwa G30 SPKI tahun 1965 harus mampu mengungkap jati diri dan agenda-agenda PKI. Begitu pula dengan konstelasi politik nasional menjelang atau prolog pada saat, maupun pasca terjadinya peristiwa atau epilog. Peristiwa itu, menurut Abdul Rohman, tidak boleh dilepaskan dari pencermatan terhadap iklim demokrasi liberal yang terjadi dari tahun 1950 sampai dengan 1959 dan demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Sebagai atmosfer menguntungkan bagi PKI untuk kembali tampil sebagai salah satu pemain penting perpolitikan nasional. Hari-hari menjelang dan pada saat terjadinya peristiwa G30S, kata Abdul Rohman, sangat kaya bukti keterlibatan PKI. Sebagai intelektual aktor gerakan sekaligus eksekutor, puncak peristiwa itu sendiri ditandai dengan pembantaian terhadap 6 perwira tinggi pucuk pimpinan Angkatan Darat. Kemudian dilanjutkan dengan pendemisioneran Kabinet Dwikora, untuk digantikan Dewan Revolusi. Telaah terhadap eksistensi PKI di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tabiat asli komunisme sebagai sistem politik otoritarian internasional, tulis Abdul Rahman dalam bukunya. Masih menurut Abdul Rohman, komunisme merupakan ideologi politik bersifat internasional dengan agenda berdasarkan angan-angan atau utopianya hendak mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Menurut Karl Marx, penggagasnya, seorang Yahudi berkebangsaan Jerman dan akhirnya memeluk agama Protestan. Agenda itu diwujudkan melalui cara perjuangan kelas sebagai pemicu revolusi. Revolusi sosial diyakini sebagai cara memenangkan kelas pekerja atau proletar atas kaum kapitalis borjuis. Kemudian dibentuk periode transisi yang dinamakan diktator proletar, merupakan sistem politik kediktatoran yang akan dijalankan oleh pelopor-pelopor kaum buruh dan tani untuk mengikis habis unsur-unsur kapitalisme. Menurut Marx, apabila masyarakat tanpa kelas telah terbentuk, negara dan kepemimpinan diktator dengan sendirinya akan hilang, tulis Abdul Rohman dalam bukunya. Gagasan itu, kata Abdul Rohman, sekilas memang tampak menggiurkan, namun apabila dilihat dari fakta kesejarahan hari ini, setelah 1,5 abad, ideologi dan sistem politik itu berusaha diaplikasikan dan dipanggungkan ke pentas sejarah. Bukan saja terbukti sebagai gagasan utopis, ide itu telah menjelma sebagai sistem politik otoritarian dan mesin pembunuh kemanusiaan. Kata Abdul Rohman, pembasmian terhadap kelas tertentu atau kelompok atau orang yang berbeda pendapat, dapat dibenarkan dalam proses pembentukan masyarakat tanpa kelas. Secara jelas sejarah mencatat lebih dari 100 juta jiwa terbunuh dalam sistem komunis di berbagai belahan dunia. Sebelum akhirnya sistem komunis mengalami kebangkrutan, hal itu ditandai dengan runtuhnya Imperium Komunis Uni Soviet, RRC pada akhirnya mengadopsi dua sistem. Secara politik menggunakan sistem komunis. Pada ruang ekonomi mengakuisisi sistem liberal, tulis Abdul Rohman dalam bukunya. Yang pasti, kata Abdul Rohman lagi, ideologi komunis gagal di laboratorium persemaiannya sendiri, Soviet dan RRC. Mengutip Stephen Courtois dalam The Book of Communism Crime, Terror, Repression yang dikutip Taufik Ismail dalam bukunya, Katastrofi Mendunia, merekonstruksi kekejaman Partai Komunis Sedunia. Selama 74 tahun 1917 sampai tahun 1991, di 76 negara, dari 1917 sampai dengan tahun 1923. Di Rusia, sebanyak 500.000 orang dibantai rezim komunis di bawah kepemimpinan Lenin. Lalu, pada 1929, sebanyak 6 juta petani dibantai rezim Stalin di Rusia. Kemudian, dari tahun 1925 sampai 1953, sebanyak 40 juta rakyat dibantai rezim komunis Stalin. Di Cina, antara tahun 1947 sampai dengan tahun 1976, rezim Mao Zedong membantai 50 juta rakyat Cina.
Di Kamboja, rezim komunis Pol Pot dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1979 membantai 2,5 juta warga Kamboja. Di Eropa Timur, dari tahun 1950-an sampai 1980-an, sekitar 1 juta rakyat Eropa Timur di berbagai negara dibantai rezim komunis dibantu Rusia atau Soviet. Di Amerika Latin, dari tahun 1950-an sampai 1980-an sebanyak 150.000 rakyat Amerika Latin di beberapa negara dibantai rezim komunis setempat. Lalu di Afrika, dari tahun 1950-an sampai 1980-an sebanyak 1,7 juta rakyat di negara-negara Afrika dibantai rezim komunis setempat. Selanjutnya, di Afghanistan, dari tahun 1978 sampai 1987. Sebanyak 1,5 juta warga Afghanistan dibantai rezim komunis Najibullah. Ideologi komunis menghilangkan nyawa manusia sebanyak 1.350.000 orang per tahun. 3.702 sehari atau ekuivalen dengan 154 orang per jam. 2,5 orang per menit atau 24 detik per orang, tulis Abdul Rohman dalam bukunya. PKI sendiri merupakan bagian dari komunisme internasional. Keterkaitannya dapat dilacak sejak bulan Desember tahun 1920. Perserikatan Komunis di Hindia Belanda secara mutlak menerima 21 syarat keanggotaan sebagai bagian Komintern. Sebagian isi syarat keanggotaan komunisme internasional itu adalah: pertama, pengakuan secara konsisten terhadap diktator proletariat dengan perjuangan untuk mengamankan dan mempertahankannya. Kedua, pemutusan kerjasama menyeluruh dengan kaum reformis dan sentris serta penyingkiran mereka dari partai. Ketiga, melaksanakan perjuangan dengan metode kombinasi legal dan ilegal. Keempat, bekerja secara sistematis di dalam negara, militer, organisasi buruh reformis dan parlemen borjuis. Kelima, setiap partai anggota Komintern adalah partai komunis dan dibentuk atas prinsip-prinsip sentralisme demokrasi. Keenam, semua keputusan dari Kongres Komintern dan Eksekutif Komite of Komunis Internasional, ECCI, akan mengikat terhadap semua partai yang berafiliasi dengan Komintern. Ketujuh, Komintern dan ECCI juga terikat untuk mempertimbangkan adanya perbedaan kondisi dari setiap partai yang berbeda tempat bekerja dan perjuangannya. Secara umum resolusi yang diajukan mengenai suatu masalah hanya akan diterima apabila resolusi itu dimungkinkan. Pencermatan terhadap sajian data korban dan pola relasi antara PKI dengan Komintern akan segera membimbing akal sehat kita untuk tidak serta-merta menyesali tumbangnya PKI, tentunya dengan segala sanksi moral, politik dan hukum bagi para simpatisan maupun ex-anggotanya. Sejarah memiliki logikanya sendiri, sebagaimana terlihat dalam kasus kegagalan perebutan kekuasaan oleh PKI di Indonesia, tulis Abdul Rohman dalam bukunya. Masih menurut Abdul Rohman, merupakan sebuah anugerah manakala Indonesia tidak masuk daftar korban kekejaman komunis dalam jumlah besar, sebagaimana dialami rakyat Soviet, RRC maupun negara-negara komunis lainnya.